pandemi, tapi kita harus tetap semangat dalam belajar karena ada cita-cita yang harus kita capai. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Nah, sebelumnya Ibu akan memeriksa kehadiran kalian dulu ya. Yang pertama, Alfanya Mahya Salsabila, hadir. Yang kedua, Dewi Fitriati, hadir. Yang ketiga, Muhammad Daniel, hadir. Yang keempat, Anastasia Nurfala, yang kelima, Hasna Nabila. Semuanya hadir ya, alhamdulillah. Sebelumnya kita akan membahas mengenai menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Nah, sebelum kita membahas mengenai materi tersebut, Ibu akan menyampaikan mengenai tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasikan jenis-jenis minuman keras yang dilarang oleh Allah SWT dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasikan contoh judi yang benar. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasikan contoh-contoh pertengkaran. Lalu yang keempat adalah menunjukkan contoh cara menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Oke, nah setelah itu sebelum masuk materi, Ibu meminta dua anak maju ke depan untuk membaca dialog Islami yang Ibu share di grup. Bisa maju ke depan. Alfania sama Mbak Dewi bisa maju ke depan. Dibaca ya. Assalamualaikum Dewi. Waalaikumsalam. Kayaknya sudah subuh nih. Iya, lagi mempersiapkan proposal kegiatan. Sabtu depan kan OSIS akan mengadakan kegiatan penyuluhan dari BNN. Oh gitu. Memangnya siswa-siswa sekolah kita sudah banyak yang terkena narkoba sampai-sampai mendatangkan BPS segala. Bukan gitu, ini tindakan pencegahan. Kan seusia kita ini sebenarnya banyak yang nggak tahu narkoba itu dan bagaimana akibatnya jika kita memakainya. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Di samping itu ya, baru-baru ini aku dengar ada kakak kelas kita dulu dikeluarkan dari SMA-nya gara-gara mobil. Astagfirullahaladzim. Masa sih? Siapa itu? Kamu ingat nggak dulu ada kakak kelas yang paling tinggi, kurus, dan rambutnya ikan? Oh iya iya aku ingat. Tapi kan setahu dia anak yang lain. Nah, itulah yang aku nggak tahu. Mungkin setelah SMA salah pergaulan. Gitu ya. Oke. Selamat membuat proposal. Semoga kegiatannya sukses dan bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih. Bisa duduk kembali ya. Oke, kira-kira pesan apa sih yang dapat diambil dari dialog Islami yang tadi telah dilakukan oleh Mbak Alfa sama Mbak Dewi? Kira-kira apa? Ada yang tahu nggak? Jadi pesan yang diambil itu kita itu harus menghindari kayak narkoba, terus minuman keras, judi, dan pertengkaran karena dampaknya itu yang malu nggak cuma diri kita sendiri, tapi juga keluarga juga kena malunya, terus sekolah juga, terus lingkungan juga. Nah, biar kita bisa menghindari, kita harus tahu juga masa-masanya apa saja, bagaimana cara menghindarinya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi tersebut. Oke. Yang pertama, minuman keras. Apa sih minuman keras itu dan bagaimana apa saja dampaknya seperti itu? Minuman keras itu biasa kita nyebutnya apa? Homer ya. Jadi homer itu adalah minuman yang memabukkan. Kenapa minuman tersebut diharamkan oleh Allah SWT? Karena udah jelas di Al-Quran tadi telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32 sama di Al-Maidah ayat 90 sampai 91 sudah dijelaskan bahwa
minuman keras itu diharamkan seperti itu. Dan juga ketika kita minum minuman keras, akal kita akan mati sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang baik dan juga mana yang benar seperti itu. Nah, dampaknya apa saja ketika kita minum minuman keras? Yang pertama kita bisa kena dampak fisik, yang kedua kita bisa kena dampak psikologis. Nah, dampak fisik yang pertama adalah ketika kita minum minuman keras, kita akan merasakan sakit kepala. Yang kedua kita akan mual, terus selanjutnya kita juga akan merasakan nyeri sendi di bagian tubuh tertentu seperti itu. Lalu dampak fisik selanjutnya yaitu berat badan akan naik. Karena apa? Karena dalam minuman keras, minuman beralkohol itu di dalamnya terdapat kalori dan juga gula yang tinggi sehingga dengan minuman keras berat badan kita akan naik seperti itu. Lalu yang ketiga, ketika kita minum minuman keras itu akan menurun daya tahan tubuh kita sehingga ketika kekebalan tubuh kita menurun itu akan mudah terinfeksi, kita akan mudah terkena penyakit kayak gitu. Lalu dampak selanjutnya adalah dampak psikologis. Dampak psikologis di sini adalah yang pertama dampak daya. Ketika kita minum minuman keras itu daya ingat kita akan menurun seperti itu. Nah, ini akan mempengaruhi pada orientasi karena orientasi ini sangat berpengaruh pada daya ingat. Daya ingat kan kayak daya ingat waktu, kayak tempat, kayak gitu. Jadi kalau orientasi itu juga sangat penting dan ketika daya ingat kita menurun, orientasi itu akan berpengaruh seperti itu. Lalu selanjutnya adalah judi. Apa sih judi itu dan bagaimana dampaknya? Jadi judi adalah berasal dari kata al-maisir. Al-maisir itu artinya apa? Mudah. Jadi kenapa mudah? Maksudnya adalah seseorang mendapatkan harta dari orang lain dengan mudah tanpa kebanyakan orang kalau pengen punya harta, pengen punya duit kan kerja ya susah payah. Tapi kalau dengan judi enggak. Mereka akan dengan mudah merampas harta orang lain seperti itu. Lalu bagaimana sih dampaknya ya? Dampaknya itu banyak. Yang pertama, judi ini merupakan perbuatan setan sehingga dapat merugikan orang lain. Selain merugikan orang lain, ini juga dapat merugikan dirinya sendiri, merugikan ekonomi. Nanti keluarga juga akan broken home mungkin soalnya tengkar terus gitu ya. Lalu selanjutnya dampaknya itu akan malas bekerja. Kenapa malas bekerja? Karena dia merasa aku dengan judi juga bisa kaya, juga bisa punya uang banyak. Akhirnya dia malas bekerja, ngapain aku kerja kayak gitu. Nah selanjutnya adalah pertengkaran. Nah pertengkaran ini contohnya adalah kayak tawuran, kelahi dan lain-lain kayak gitu. Tawuran ini terjadi ketika suatu kelompok itu misal kayak tidak terima atau gimana, akhirnya terjadi pertengkaran ataupun perkelahian seperti itu. Nah, pertengkaran ini faktornya yang pertama faktor internal dalam diri. Kenapa orang itu melakukan pertengkaran ataupun tawuran gitu ya? Faktor internalnya itu yang pertama karena dirinya sendiri tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan sosial sehingga kayak terjadi pemberontakan dalam diri lah, ingin berkelahi seperti itu. Yang kedua adalah faktor keluarga. Faktor keluarga di sini misalnya si A keluarganya itu broken home, selalu berantem terus. Anak itu melihat sehingga dia kayak merekam, lalu dia tuh kayak bakal niru kayak gitu loh. Orang tua saja kayak gitu, apalagi kalau aku kayak gitu nggak apa-apa kayak gitu, dia mikirnya kayak gitu. Lalu selanjutnya bagaimana cara menghindarinya? Nah untuk cara menghindari itu akan membuat kelompok menjadi dua. Kelompok A nanti membahas mengenai cara menghindari minuman keras dan juga cara menghindari judi. Lalu kelompok B berdiskusi mengenai cara menghindari pertengkaran dan juga macam-macam minuman keras, macam-macam judi dan juga macam-macam pertengkaran kayak gitu.
Silakan untuk diskusi, nanti selanjutnya dipresentasikan ya, dikasih waktu 1 menit. Bisa googling ya, soalnya kan kita K13, jadi udah bisa pegang HP ya. Tunggu ya. Oke, apakah sudah selesai? Ada bisa dipresentasikan perwakilan dari kelompok. Dari sini atau dari sini? Terserah yang udah siap duluan. Jadi cara menghindari minuman keras yang ada dan judi, menurut kami itu harus segala sesuatu itu kita harus tahu ilmunya dulu. Jadi kita harus belajar, kita harus harus mengetahui dulu lah bahwa judi dan minuman keras itu dilarang. Kemudian ketika kita sudah tahu ilmunya, ketika kita sudah tahu kok ini dilarang, ya kita insya Allah tidak akan melakukannya. Dan menghindari judi ya mau nggak mau kita harus itu bekerja, jangan malas-malasan untuk bekerja. Karena judi itu dilarang ya kan kita otomatis harus bekerja dengan. Selanjutnya adalah tentang pergaulan. Pergaulan ini sangat penting bagi kita karena siapapun teman kita itu akan mempengaruhi diri kita sendiri. Kayak teman kita ngajaknya ke guru-guru kayak ayo minuman keras, ayo ini ya kita bakal ikut ke yang guru-guru juga. Tapi kalau kita teman kita baik kayak ayo ke kajian, ayo ke sini, insya Allah kita juga akan kena wanginya atau kena baiknya seperti itu. Lalu selanjutnya kita sudah mempelajari mengenai dampaknya. Lah ketika kita sudah mengetahui menghindari minuman keras dan juga judi dan juga pertengkaran, apa sih hikmah yang kita dapat setelah kita menghindari dari minuman keras? Yang pertama adalah hikmah menghindari minuman keras. Yang pertama, mendapatkan pahala dan kemuliaan dari Allah. Kenapa kita mendapatkan pahala? Karena kita mampu menjauhi larangan dari Allah, yaitu meminum minuman keras. Lalu yang kedua adalah terhindar dari dosa dan perbuatan tercela lainnya. Karena minuman keras adalah haram dan dosa, ketika kita mampu menghindari minuman keras, akhirnya kita mampu terhindar juga dari dosa dan juga perbuatan tercela lainnya. Kenapa? Karena orang ketika sudah minum minuman keras itu bakal nyoba kayak narkoba atau berkelahi, pasti kayak gitu. Tapi ketika kita mampu menghindari, kita juga akan mampu terhindar dari perbuatan tercela yang lainnya seperti itu. Lalu selanjutnya terhindar dari ancaman penyakit. Kenapa? Karena minuman keras itu dapat menyebabkan penyakit kanker, penyakit jantung, dan juga penyakit pernapasan ataupun penyakit hati yang lainnya seperti itu. Lalu selanjutnya adalah terhindar dari kematian hati. Karena yang telah Ibu jelaskan tadi bahwa dengan minuman keras akal kita jadi mati, kita tidak bisa membedakan mana yang baik dan juga mana yang buruk, sehingga
menghindari dari judi itu. Lalu yang kedua adalah terhindar dari dosa dan perbuatan tercela yang lainnya. Yang ketiga, terhindar dari memakan harta yang haram, karena judi ini adalah merampas harta orang lain. Nah, merampas harta orang lain, ketika kita menghindarinya, kita terhindar dari memakan harta yang haram, yaitu mengambil harta orang lain seperti itu. Lalu yang keempat adalah terhindar dari perbuatan yang merugikan dunia akhirat. Kenapa merugikan dunia? Karena Karena merugikan ekonomi itu ketika di dunia, tapi ketika di akhirat kita akan dosa karena itu perbuatan yang keji seperti itu. Lalu selanjutnya adalah hikmah menghindari perkelahian. Yang pertama adalah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah karena kita mampu menjalankan perintah Allah dengan menjauhi perkelahian. Lalu yang kedua adalah terhindar dari perilaku yang besar kemungkinan jauh dari keadilan. Kenapa? Karena kebanyakan perkelahian itu baik kita mau benar ataupun salah, pasti kita akan tetap dianggap salah kalau kita berkelahi seperti itu. Lalu yang ketiga, terhindar dari perpecahan dan konflik yang bisa memutus silaturahmi. Biasanya kalau habis kelahi itu musuh-musuhan sehingga akan memutus silaturahmi. Lalu yang terakhir adalah terhindar dari ancaman luka pada tubuh, karena biasanya kalau orang berkelahi itu ada luka di tubuhnya seperti itu. Tapi selain itu juga ada perkelahian yang nggak ada luka fisiknya, tetapi biasanya bekas di hati. Itu biasanya bully. Bully itu bisa secara langsung ataupun enggak. Kalau secara langsung biasanya terjadi di sekolahan atau di lingkungan masyarakat. Tapi kalau nggak secara langsung itu seperti di sosmed misal kita posting apa dibully, itu kan juga kita kena mentalnya seperti itu. Lalu selanjutnya games ya. Nah, di sini ibu memiliki beberapa pertanyaan-pertanyaan, nanti kalian jawab maju ke depannya untuk mengambil ini. Oke, monggo maju ke depan. Sudah semua? Monggo dijawab siapa dulu? Mbak Alfa dulu ya. Iya. Bagaimana dampak dari pertengkaran? Dampaknya yaitu bisa saling bermusuhan, terutama itu. Dan ini banyak dampak yang lain, tapi yang paling kelihatan pasti bermusuhan setelah pertengkaran. Iya. Selanjutnya siapa? Mbak Dewi. Di sini pertanyaannya bagaimana dampak dari judi? Dampak dari judi sendiri yaitu dapat merugikan pada ekonomi seseorang dan juga bisa broken home. Lagi bagaimana cara menghindari minuman keras? Pertama kita harus biasakan diri untuk hidup sehat, dan kedua kita harus tahu bahaya dari meminum minuman keras. Selanjutnya pertanyaannya itu bagaimana menghindari pertengkaran. Caranya itu dengan menghindari perselisihan dan menghormati perbedaan. Nah ya, jawabannya ini semua. Bangga kalian sudah paham pada materi hari ini ya, karena kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ibu. Oke, baik. Selanjutnya, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, oke. Mungkin cukup itu saja ya yang dapat ibu sampaikan. Nanti kalian bisa ulang kembali materi yang ibu jelaskan hari ini biar nggak lengkap. Nanti juga baca lagi pertemuan yang selanjutnya apa. Nanti soal-soal yang ada di buku paket bisa dikerjakan ya. Mungkin kurang lebih itu saja yang dapat ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.